Oke, lanjut ya, di sini aja kita bahas. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi ya, di sini nih yang banyak ditunggu-tunggu ini. Pertama, tugas belajar dapat diselenggarakan pada PTN atau PTS di dalam dan luar negeri. Kira jelas Bapak Ibu ya. Kemudian poin kedua, perguruan tinggi dalam negeri terdiri PTN, kemudian perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi swasta, jelas. Kemudian yang mau tiga ini yang baru nih Bapak Ibu. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sepanjang memiliki izin penyelenggaraan prodi yang diterbitkan oleh Kementerian Kemendikbud dapat dilakukan secara jarak jauh kelas malam dan kelas Sabtu Minggu. Jadi kemarin Bapak Ibu berdasarkan kami rapat dengan Menpan kemarin, yang menjadi momok kita semua kan ada surat edaran Dirjen Perkelembagaan tahun 2007 nomor 595/DT sekian, itu kan surat edaran yang melarang dilakukan kuliah Sabtu Minggu, kuliah jauh, dan sejenisnya. Dan ternyata peraturan itu sudah dicabut Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada yang kuliah di Bandung, silakan. Mau kuliah di Jogja juga silakan. Maksudnya Bapak Ibu kuliah, dan Bapak Ibu tetap mengajar di sini, silakan, nggak ada lagi jarak jauh lagi sekarang Bapak Ibu. Terhitung mulai 2020 ya. Ya, karena dengan terbitnya SK Menteri. Kemarin kan memang saya belum berani sampaikan secara detail di tempat lain, karena saya belum rapat dengan Menpan dan BKN kemarin. Begitu kemarin sudah rapat, oh ya kalau gitu saya sosialisasikan nih di teman-teman di Kementerian Agama. Siap katanya. Jadi kalau misal di sini ada dosen-dosen misalnya mulai, yang kuliah mulai 2020 sampai ke depan, misal ada Bapak Ibu yang kuliah di Surabaya, tapi tetap mengajar di sini, ya silakan aja. Yang penting perguruan tingginya bisa menyelenggarakan kuliah online, bisa, silakan. Kalau di kami, kalau sudah kemarin ada seperti itu ya, kami tidak akan coret-coret lagi lah. Dia tidak akan menolak. Kalau Bapak Ibu ingin kuliah Sabtu Minggu silakan. Misal ada yang dari sini, tapi kalau di sini sih sejauh-jauhnya paling Bandung ya. Kalaupun ada yang Jogja silakan. Sudah kami ini kok. Insya Allah kami sudah dapat pencerahan dari Menpan juga kemarin dan BKN, oke, akan kami izinkan untuk kuliah walaupun tidak meninggalkan pekerjaan ya. Atau bahasa dulunya itu izin belajar yang jarak jauh, silakan. Karena ini yang saya juga alhamdulillah nih baru dapat hari Jumat kemarin udah rapat itu sampai malam rapatnya Pak. Karena bahas masalah ini. Kebetulan direktur kelembagaan di Dirjen Dikti Pak Lukman PhD kemarin tuh, wah justru beliau yang sangat terbuka. Kata beliau tuh selama di data di PD Diktinya ada gitu. Oke, diproses aja semuanya gitu katanya. Data di PD Dikti ya kan ada di pangkalan data Dikti itu ada. Yang memang nggak bisa diproses itu yang ngakunya dapat ijazah, tapi di PD Dikti tidak ada namanya. Itu mungkin akan ditolak. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi luar negeri dimasuk, yaitu yang diakui oleh negara. Saya kira jelas yang itu nggak perlu dibahas. Kemudian program studi yang dipilih harus memenuhi persyaratan. Pertama, sesuai perencanaan kebutuhan belajar instansi, ya harus masuk di rencana kebutuhan belajar tadi. Mudah-mudahan di Jakarta masuk semua Pak Halim ya. Udah, kalau masuk aman lah. Kemudian penyelenggaraan dapat dalam jenis akademik, vokasi atau profesi, saya kira jelas. Kemudian memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang, dan jelas. Kemarin kami diprotes Bapak Ibu oleh Menpan. Kalau di SM Menpan kan disebutkan di poin ketiga itu, pas di poin kelima B itu disebutkan prodi yang akreditasi C dapat diizinkan selama diizinkan oleh Menpan gitu. Kalau nggak salah itu dapat diberikan kalau yang prodi C dengan catatan kemarin dibahas, catatannya itu selama di wilayah itu tidak ada yang prodinya B. Misal gini contoh kalau di Kalimantan ya, di Kalimantan teman-teman yang Kristen ya, yang teman-teman yang IAKN itu untuk ambil teologi di sana itu tidak ada Pak.
yang B itu, S3 teologi itu. Baru C semua, ya mungkin hal yang seperti ini yang diizinkan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya UIN Jakarta, ambil prodi C, misal kampus apa ya, kampus TIA apa gitu. Ya, biasanya yang sekolah tinggi yang swasta yang gak jelas itu biasanya prodinya untung-untung kalau C. Tapi kalau Bapak Ibu di Jakarta ambil kampus C itu nggak bakal kami kasih Bapak Ibu. Ya ngapain kuliah di situ? UIN Jakarta juga ada, di UI ada gitu. Kalau di Jakarta kan banyak pilihan, ya minimal B berlakunya. Ini mungkin berlaku yang C itu berlaku bagi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang masih kurang kampusnya. Itu saya kira. Makanya tapi kalau di KMA kami memang hapus yang C itu. Tapi kalaupun ada yang C, kami akan berikan. Tapi dengan catatan di tempat yang masih kurang kampusnya. Tapi kalau di Jakarta ya, saya kira akan saya tolak kalau ambil C. Tapi kalau konsul prodi baru dan prodi itu jarang misalnya. Misal contohnya S3 nuklir baru ada di UI misalnya atau di UGM baru C kan baru buka. Saya kira jelas kalau itu. Tapi kalau tarbiyah saya kira kan udah B sudah A bahkan kalau di sini ya. Atau bahasa Arab mungkin sudah A di sini. Ya, kalau yang C nggak bisa, kalau yang khusus untuk kalau yang memang banyak perguruan tingginya. Kemudian diakui, saya kira nomor 6 itu jelas ya. Pemerintah di bidang prodi yang diambil itu ya prodi yang diakui oleh Kemdikbud. Saya kira jelas itu nomor 6. Lanjut.